jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita berjumpa dengan suasana yang berbeda daripada minggu-minggu yang biasa kita lalui. Kalau kata anak zaman sekarang, kita bertemu secara online atau secara daring. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan gereja Tuhan yang ditiadakan, bukan kebaktian yang ditiadakan, karena gereja Tuhan adalah Bapak Ibu dan saya dan saudara sekalian di tempat ini yang sama-sama memuji nama Tuhan. Mari pada hari ini kita mau sama-sama menaikkan pujian kita dengan Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin ada di ruang tamu, mungkin ada di ruang taman tidur, atau dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sama-sama kita naikkan hati kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dimanapun dan apapun yang kita hadapi saat ini, virus seganas apapun, kita tahu adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita semua. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Dia adalah Bapa yang setia.
bagi kami Bapa. Bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Bapa. Di tengah situasi dunia saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami masih boleh berada bersama dengan-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami pada saat hari Minggu ini, meskipun ibadah kami ini lain dari biasanya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan ada bersama dengan kami semua Tuhan, dan kami meyakini kuasa Allah ada bersama dengan kami. Urapan-Mu selalu ada bersama dengan kami Bapa. Kami sebentar akan memulai ibadah kami. Berkati Civivi yang akan membawakan pujian, biar Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita. Terpujilah nama Bapa, saat ini kami siap memulai ibadah kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Selamat pagi. Lagu yang pertama kita akan nyanyikan adalah yang berkata bahwa dalam rembulan dan cahaya matahari, dalam siang dan malam ada kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Suasana di luar mungkin luar biasa sekarang, penuh dengan ketakutan. Semua orang membicarakan virus yang sangat berbahaya ini, COVID-19. Tapi kita tahu bahwa dalam rembulan, cahaya mentari, di gelap badai, bahkan di indahnya pelangi, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sama-sama kita katakan lagu ini. Terbesar bagi dunia.
Puji Tuhan, pada pagi hari ini oleh kemurahan dan anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama di rumah Tuhan, di mana dalam suasana yang luar biasa, bahkan situasi, kondisi, keadaan yang menyebabkan, yang menjadikan pagi ini kita tidak berada di rumah kita masing-masing. Namun puji Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Pak Turyani memberikan fasilitas seperti pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar membacakan firman Tuhan, saya ingin ajak saudara untuk menyanyi satu pujian yang judulnya Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bapak, saat pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan yang paling baik, telinga kami yang paling baik Tuhan, untuk sungguh kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu Tuhan. Bapak, urapi Om Sam yang akan membawakan firman-Mu, biar Engkau menaruh hati-Mu di dalam hatinya, supaya apa yang keluar dari mulut, lidah, dan bibirnya merupakan perkataan dan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh pasal ke-20 ayat 1, 2, dan 3. Demikian bunyinya. Sebab itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama
sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yani En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Nah, situasi Yosafat yang kita baca tadi, dia merasa ketakutan, khawatir. Sebagaimana hanya kita pada saat ini, hari-hari ini, kita pun dimanapun kita merasakan kekhawatiran, ketakutan, hanya karena virus corona. Nah, ini membuat banyak anak-anak Tuhan, bahkan pemerintah pun menganjurkan, menghimbau supaya tidak beraktivitas. Karena kekhawatiran itu melanda siapapun. Termasuk gereja Tuhan pun menghadapi hal ini. Nah, situasi ini tidak beda dengan Yosafat. Sehubungan dengan peristiwa ini kita tidak lupa akan tema kita. Tema yang telah dikumandangkan tahun ini, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Dan ingat pada bulan ini, bulan Maret, kita telah membaca dan mengerti 3S, yaitu saling memperhatikan, saling menasihati, saling mengasihi. Nah, kita lihat peristiwa ini, di dalam ayat 1 dikatakan apa? Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat Raja Yehuda. Nah, siapa itu? Bani Moab, saudaraku. Siapa Bani Moab itu? Kita lihat, saudaraku, kita baca di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 31. Di situ dikatakan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ini ayat 2 dikatakan Lea mengandung dan seterusnya. Dalam ayat yang ke-35 khususnya, mengandunglah pula ia lalu melahirkan anak-anak laki-laki. Dan dia berkata, sekali ini akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Ya. Yehuda tidak lain tidak bukan adalah anak daripada Yakub. Nah, Moab, siapa Moab itu? Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Ya. Ayat yang ke-35. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayam mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. 37, yang lebih
tua melahirkan seorang laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. 38, yang lebih muda pun melahirkan seorang laki-laki dan menamanya Ben-Ami. Dialah Bani Ammon yang sekarang ini. Ternyata Moab dan Ammon ini masih ada hubungan famili, masih ada hubungan keluarga dengan Yehuda. Karena mereka semua adalah keturunan Abraham. Abraham bersaudara dengan Lot. Dan Lot mempunyai anak. Tapi hubungannya yang tidak benar. Tapi Abraham menurunkan Ishak dan Yakub. Dan Yakub menurunkan Yehuda. Jadi ternyata saudaraku, sesama saudara, sesama keturunan, mereka saling bermusuhan, saling merebut dan sebagainya. Nah ini justru tidak dibenarkan. Semuanya ini adalah satu keluarga, satu saudara. Tapi ini Moab dan Ammon ini malah memerangi. Padahal sudah tahu bagaimana pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia pun sampai kepada tanah Kanaan. Bahkan pada waktu itu bangsa Israel ingin untuk membasmi Moab. Tapi apa kata Tuhan? Ya, kalau kita lihat di dalam kitab 2 Tawarik tadi, ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan begini. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, ya engkau, kata mereka, engkau itu Tuhan, melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhnya dan tidak memusnahkannya. Jadi pada waktu bangsa Israel dari Mesir dan sampai di tanah yang sebenarnya ada, dia Israel ingin membasmi itu Ammon dan Moab, tapi Tuhan bilang jangan. Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauh dan tidak memusnahkan kita. Tapi ayat 11 apa? Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi antara Moab, Ammon, semuanya ini adalah saudara. Tapi inilah kenyataannya. Mereka ingin memerangi bangsa Yehuda. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Ketakutan Yosafat adalah tidak beda, tidak jauh dari kita. Musuhnya adalah saudaranya sendiri. Musuhnya adalah keturunan Abraham. Dan kita pun pagi ini pun mengalami hal yang sama. Kita menghadapi musuh yang sama. Yang terkenal dengan istilah virus corona. Yang sangat menakutkan. Tapi kita mengikuti teladan daripada Yosafat. Dengan jelas Yosafat katakan apa? Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadang laskar yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadanya. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka
dengan istri dan anak-anak mereka. Semuanya mereka menghadap Tuhan, minta pertolongan. Demikian juga ini mengajar kepada kita. Di hari-hari ini biarlah kita tidak lagi bisa berdoa di gereja, tapi berdoa di rumah tangga kita masing-masing. Bersama keluarga tentunya. Mohon agar Tuhan sendiri yang berperang untuk mereka. Berperang untuk melawan itu. Ingatlah, kita pun tidak mempunyai kekuatan. Kita pun tidak mempunyai kemampuan untuk melawan apa yang dinamakan virus corona itu. Tapi kita hanya bersama-sama dengan sehati di tiap-tiap keluarga. Tertuju mata kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itulah biarlah kita meneladani apa yang dialami Yosafat ini. Dengan jelas saya ulangi lagi ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri, dengan anak-anak mereka. Mohon campur tangan Tuhan. Karena musuh yang kita hadapi saat ini virus corona. Kalau Yosafat yang dihadapi saudaranya. Keturunan Abraham. Tapi kita tidak demikian. Kita mau belajar untuk tidak mengikuti perbuatan mereka. Moab dan Ammon adalah saudara Yehuda. Tapi karena satunya akibat atau keturunan yang begitu rupa. Kalau Yehuda langsung keturunan Yakub, keturunan Abraham. Tapi Moab dan Ammon keturunan Lot yang kelahirannya sangat menajiskan. Karena anak-anak dengan ayahnya sendiri. Haleluya. Biar pada pagi ini kita percaya kalau kita mau sehati berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan campur tangan. Pasti Tuhan membela kita. Asal kita mau berpegang pada firman Tuhan. Jangan sampai teladan yang dilakukan oleh Moab dan Ammon yang bertentangan dengan kekudusan kita tiru. Tidak. Kita mau sungguh-sungguh seperti Yosafat. Haleluya. Dalam nama-Mu yang luar biasa, pasti menolong kami pagi hari ini. Segala puji bagi-Mu. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan menyanyikan sekali lagi pujian yang berjudul Bertahan dan Kuat. Bertahan
percaya semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, berdaya emas murni yang teruji, bertahan dan kuat, bertahan dan kuat, Sebentar saya minta Ibu Yohan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biar firman Tuhan yang pagi hari ini telah mengingatkan kepada kita orang. Meskipun situasi demikian rupa menakutkan, mengerikan dan sebagainya, tapi ingat bagaimana Yosafat sebagai Raja Yehuda, dia tetap mengandalkan Tuhan. Betul secara fisik dia takut dan khawatir, tapi dia minta supaya Tuhan menolongnya. Tuhan campur tangan hidupnya agar tidak terjadi hal-hal yang menakutkan. Meskipun lawan mereka adalah saudaranya sendiri, keturunan Yakub, keturunan Lot, keturunan Abraham. Mari Ibu Yohan berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah diberitakan Tuhan. Sungguh kami boleh kembali diingatkan Tuhan untuk kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa kami saat ini ketika kami menghadapi situasi yang mungkin buat kami Tuhan secara manusia tidak mengenakan Tuhan, tapi kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan saling mengasihi Tuhan, saling menasihati Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Tidak ada perpecahan di antara kami Tuhan, tidak ada perselisihan di antara kami Tuhan, tapi biarlah melalui situasi ini Tuhan kami semakin dikuatkan Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biar kami semakin dikuatkan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh meneladani Raja Yosafat Tuhan, yang terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap situasi yang dia hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dalam situasi yang saat ini terjadi Tuhan, Engkau selalu berserta dengan kami Tuhan, dan Engkau selalu melindungi kami. Bersyukur buat hamba-Mu Tuhan, Duta John Samuel yang telah memberitakan firman Tuhan. Kau yang terus memberkati, Kau yang terus mengurapi Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biar Kau yang menjagai Tuhan, memakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Sama-sama kita akan tutup kebaktian kita. Kita mau katakan ada satu lagu yang kita akan bawa pulang sama-sama. Immanuel. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia akan selalu ada bersama dengan kita selalu di setiap langkah kehidupan kita. Walaupun apapun yang ada di depan sana, tapi kita tahu ada Immanuel, Allah bersama dengan kita. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau jaga.
Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita sama-sama berdoa. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam situasi kondisi seperti sekarang ini yang melanda Indonesia, khususnya melanda orang-orang percaya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Pagi ini kami boleh mendengar dan membaca firman-Mu. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, di mana lewat firman-Mu Engkau mengajar kepada kami sebagaimana Yosafat di saat dia menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi musuh-musuhnya, dia lari kepadamu. Ini tidak beda dengan kami Tuhan, yang saat ini pun kami sedang menghadapi virus corona yang sedemikian rupa. Dia akan memberi kekuatan kepada kami. Kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Dalam peristiwa ini kami tidak ingin kami sebagai sesama saudara saling memusuhi. Ini dipertontonkan bagaimana Moab dan ya Tuhan, sebagaimana Moab dan Amon Tuhan, mereka itu adalah masih ada hubungan famili, hubungan seketurunan dengan Abraham. Tapi justru di saat mereka dilepaskan daripada pembasmian oleh Israel pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, diberi kehidupan kepada mereka. Tapi justru saat ini pun mereka malahan memusuhi Yehuda. Kami tidak ingin terjadi bagi kami. Kami menyerahkan apa yang telah kami dengar ini Tuhan, suatu pembelajaran buat kami. Kami harus tetap memelihara kasih persaudaraan. Peristiwa ini pun dikaitkan dengan peristiwa yang kita hadapi saat ini. Peristiwa virus corona yang sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Namun kami mau niru Yosafat. Yosafat berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah menolong Yosafat, Engkau pasti tolong kami Tuhan. Memberi keleluasan, memberi kelepasan buat kami dalam segala peperangan ini. Kami berdoa buat seluruh yang hadir, seluruh yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Lindungi dan putus tutup mereka dengan kuasa. Dimanapun mereka berada, biar pelindungan-Mu yang sempurna terwujud buat mereka. Tuhan, kami berdoa buat hari-hari selanjutnya. Kami berdoa buat hari-hari minggu depan atau bulan depan. Kami mohon Tuhan, Kau memberi kekuatan, kesehatan yang prima bagi seluruh sidang jemaat Tuhan Paturyani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian yang bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah yang bersumber daripada Allah Bapa dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, kepersekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kalian kedua. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Pengumuman untuk minggu depan, kita akan kebaktian akan dilaksanakan di gereja atau dengan online lagi. Kita akan beritahukan lewat grup-grup WhatsApp atau boleh dilihat di Instagram Trate 8. Nanti kita akan menyebarkan pengumuman lebih lanjut. Untuk minggu ini mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah saja. Yang kedua untuk kita menjemur pada saat pagi hari. Mari sama-sama kita hidup sehat. 3, lebih banyak makan sayur-sayuran
Dan biarlah kita menjaga kesehatan masing-masing dan sama-sama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya wabah ini tidak meluas lagi, tapi Tuhan hentikan sampai di sini. Terima kasih. Ku temukan wajah-Mu.